Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di kesempatan kali ini masih bersama channel Ipari Tulungagung dengan program unggulannya yaitu Ngopi, ngobrol penuh inspirasi, tentunya masih bersama channel Ipari Tulungagung. Di kesempatan kali ini sudah datang ke tengah-tengah kita seorang narasumber yang sungguh sangat luar biasa. Siapa lagi kalau bukan Kang Ilham Nadirin. Assalamualaikum Ilham. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya di kesempatan kali ini? Alhamdulillah, semakin subur. Waduh, luar biasa. Ini subure karena menyuburkan diri atau karena apa kira-kira ini? Kira-kira takdirnya Allah begitu kira-kira. Alhamdulillah, luar biasa. Ya, kesempatan kali ini kira-kira yang ingin dibahas apa nih Kang Ilham ini? Sebagaimana momen yang hari ini ada, ini kan musim haji ya. Iya, betul. Otomatis nanti yang berkaitan dengan bulan haji adalah ibadah kurban. Ibadah kurban, ya. Sebagaimana firman Allah di dalam surat Al-Kautsar, ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli lirabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Baik. Kang Ilham, kira-kira jenengan mau nopo istilahnya mau memberikan motivasi apa ini kira-kira kaitan dengan kurban ini kepada para pemirsa channelnya Ipari Tulungagung ini kira-kira dari kalian? Kurban ini kalau kita lihat kurban ini kan ibadah yang setiap tahun itu banyak dilakukan umat Islam dan apa kurban ini sebenarnya adalah momen di mana umat Islam ini bisa makan-makan bersama, baik yang miskin, yang kaya atau yang cukupan ini bisa bersama-sama merasakan kenikmatan makan bersama ya, makan daging lah ibarat kata. Nah, kalau kita pahami dari kurban ini, dari definisinya itu ini adalah ibadah di mana ibadah ini berbentuk penyembelihan hewan kurban, penyembelihan hewan ternak di hari Idul Adha dan beberapa hari tasyrik setelah itu. Jadi ada 3 hari ya. 3 hari. Waktu pelaksanaan hewan kurban itu mulai hari raya Idul Fitri itu, Idul Adha maksud saya ya. Selip lidah ternyata. Iya, manusia, menandakan manusia. Idul Adha dan 3 hari setelah Idul Adha. Ini masih boleh menyembelih. Berarti secara total 4 hari ya. 4 hari. 4 hari. Betul sekali. Untuk lanjutannya, kira-kira kaitan dengan masalah udhiyah atau berkurban ini, adakah nggak kira apa ya istilahnya itu hewan yang paling disyariatkan yang terbaik di antara hewan-hewan yang ada khususnya di negara Indonesia ini umum, karena kita ini kan di negara Indonesia itu. Kira-kira gimana menurut pandangan jenengan? Sebagaimana yang telah kita pahami di banyak sekali literatur kitab fikih, hewan kurban ini diantaranya adalah sapi, kambing, domba. Nah, ini kita nggak tahu, kita mengistilahkan domba dan kambing ini sama atau tidak. Yang pasti ini dibedakan dalam kitab fikih. Kambing, domba, sapi, onta. Dari sekian hewan ini mana yang paling baik diantaranya adalah kambing. Ini sudah disampaikan oleh banyak kiai di luar sana. Tentu yang lebih dominan menyampaikan ini sebenarnya adalah beliau-beliau para ulama. Saya di sini hanya ngopi saja nih. Kalau ngobrol ini kan penuh inspirasi. Belum. Ada beberapa syarat yang perlu diketahui. Kalau domba itu harus, kalau kita baca di sini ya, harus berumur lebih dari 1 tahun, sudah genap umur 1 tahun dan dia jalan ke umur 2 tahun jalan. Ini domba. Kalau sapi dan kambing ini harus berumur 2 tahun dan memasuki usia ke-3. Ini kambing sama sapi. Kalau untuk onta ini harus berumur 5 tahun dan memasuki tahun ke-6. Itu ketentuan dan masih banyak ketentuan yang lain, seperti misalnya hewannya nggak boleh cacat karena dia akan berpengaruh pada daging yang ada. Tapi rata-rata muara dari ketidaksahan itu adalah dapat mengurangi ini kuantitas daging, kuantitas dan kualitas.
kualitas juga masuk juga, ya. karena kalau cacat misalnya yang akhir-akhir ini beberapa tahun kemarin tuh disampaikan oleh beberapa pihak bahwa bagi yang punya sakit hati, sakit ini nggak boleh dikonsumsi karena dagingnya berbahaya dan seterusnya. Betul. Itu sekilas tentang masalah korban. Dan ada beberapa hal yang lain misalnya yang perlu diperhatikan di masyarakat tentang korban, tentang hukum kepala atau kulit biasanya untuk upah penyembelih. Nah, atau kadang ada juga mungkin yang ibaratnya apa ya, menjual atau menghargai kulitnya dihargai sekian, kemudian nanti dimasukkan kas ke masjid. Nah, itu kira-kira gimana? Pandangannya jenengan kira-kira gimana ini? Menjual, kita bicara yang menjual dulu ya. Bicara yang menjual menjual daging korban atau bagian dari korban itu, hewan korban. Bagian dari hewan korban ya. Misalnya ya ada Pak Ibad dapat kepala kambing atau dapat kulit lah yang logis ya. Dapat kulit, bingung mau diapakan. Akhirnya Pak Ibad menjual kulit itu misalnya. Nah, ini harus dilihat Pak Ibad ini kategorinya dia sebagai orang miskin atau tidak. Tapi kalau realitanya kan nggak miskin ya, kaya Pak Ibad ya. Kaya ini. Makanya nggak boleh. Amin. Alhamdulillah. Artinya penjualan hewan korban ini kalau sudah dimiliki oleh seseorang, jika dia tergolong orang miskin atau fakir, dia boleh menjual kembali. Tapi untuk orang kaya, dia hanya berhak memiliki untuk dimakan. Begitu. Ini sama dengan ketika seseorang menyembelih atau dia mau berkorban nih, lalu mendatangkan penyembelih korban untuk datang. Wes iki nggo opahe nekakne tukang bahasa Jawanya wes iki ndas iki karo kulit iki nggo opahe sing jagal. Nah, ini kan sama halnya dia memakai bagian dari hewan korban untuk bertransaksi tadi sebagai opah. Ini juga tidak dibenarkan. Biar seharusnya kan dikasih duit. Yes, dikasih saja nggak apa-apa malah, tapi ya nggak usah diistilahkan dengan bayaran atau upahnya. Betul. Gitu. Terus ada kalau di dalam, karena kita orang Jawa ya, kalau kita orang Jawa itu ada istilah weduse wis poel apa urung, weduse urung poel apa urung. Nah, itu gimana kira-kira kalau menurut apa nggih, menurut pengertian Islam itu ada ndak yang lebih spesifik lagi, atau mungkin umur tadi itu, atau bagaimana? Istilah poel itu memang dipakai dalam redaksi dalam kitab fikih itu dipakai. Tapi kalau saya memahami, secara pribadi memahami, poel itu sebagai penanda umur si hewan itu sendiri. Terbukti dalam beberapa keterangan itu diterangkan dia berumur lebih dari 1 tahun dan memasuki tahun kedua atau giginya mulai lepas. Nah, itu berarti kan menandakan bahwa hewan itu mulai giginya lepas rata-rata setelah dia genap umur 1 tahun untuk domba. Untuk kambing nanti setelah umur 2 tahun. Ini kalau saya tidak salah ya, artinya saya juga tidak ahli di bidang ini, di bidang masalah poelnya gigi, tapi keterangan-keterangan itu mengatakan seperti itu, atau bahasanya genap 1 tahun atau giginya sudah lepas, begitu bahasanya seperti itu. Kalau syarat-syarat atau syarat, ibaratnya syarat ini kan ibadah kurban ini kan dikhususkan bagi umat Islam ya, Ada kira-kira syarat yang lebih spesifik lagi kita sebagai umat Islam ini untuk bisa berkorban apa? Karena begini, ada mungkin di sebagian daerah ada seseorang yang, mohon maaf ya, yang non Muslim, terus kemudian mereka meniatkan apa yang ia sumbangkan itu sebagai kurban. Jadi si A berkorban sapi sekian kintal, tapi padahal dia non Muslim. Nah, ini kira-kira bagaimana? Apakah itu juga bisa dikategorikan sebagai ibadah kurban atau tidak kira-kira kalau menurut? Khususnya korban ini tentu ibadah yang dimiliki oleh umat Islam. Yang artinya yang berhak menyandang beribadah korban adalah umat Islam. Nah, untuk umat non-Muslim yang berkorban, maka ini termasuk kebaikan sosial. Kebaikan sosial tapi tidak bisa dikategorikan sebagai ibadah korban. Tentu kan begitu. Jadi ini berbeda. Kalau nanti dari non-Muslim punya ibadah tersendiri, kita punya ibadah tersendiri. Atau bahkan misalnya non-Muslim mewakafkan sebuah tempat untuk membangun masjid atau apa. Ya ini ibadah yang ini adalah kebaikan tersendiri dari saudara kita non-Muslim.
betul betul. Kemudian lanjutan lagi ini kaitannya dengan masalah pembagian. Untuk masalah pembagian ini secara spesifiknya ada atau tidak pembagian ini dikhususkan untuk mereka-mereka yang fakir miskin atau mungkin bisa istilahnya mencakup seluruh, mungkin seandainya di suatu dusun saja atau di lingkup sekeliling sebuah masjid, karena kebanyakan kalau di lingkungan kita yang melakukan penyembelihan itu panitianya kan masjid ya. Nah itu apakah ada spesifik pemberian kepada seorang yang itu dikategorikan sebagai fakir miskin sebagaimana asnaf asamaniyah dalam zakat, atau bisa mencakup keseluruhannya? Oke. Ini pertanyaan yang menarik dan sering terjadi di masyarakat, bahwa fenomena di masyarakat kita ketika orang berkorban itu malah berbondong-bondong ke satu tempat. Ada yang halaman masjid, ada yang di satu titik rumahnya imam masjid misalnya. Dia nanti bersama-sama di situ diboleng, di apa bahasanya, disembelih, pokoknya di ngono lah pokoknya ya. Seperti itu. Itu dilakukan secara bersama-sama. Perlu diketahui bahwa pada dasarnya ibadah korban ini adalah ibadah personal. Yang sebenarnya tanggung jawab untuk ngopeni korban, untuk penyembelihan, boleng dan seterusnya itu adalah tanggung jawab dari dia yang punya, yang berkorban mudhohi bahasanya ya. Tanggung jawab orang yang berkorban. Dene awake dhewe di masyarakat sudah terbiasa seperti ini adalah budaya yang baik juga. Budaya yang baik, neng atau neng ini sebutan untuk neng itu tapi gitu loh. Bahasa Jawane neng. Saya kira sebutan untuk mereka-mereka anak kiai yang perempuan. Kan. Tapi orang yang berkorban ini juga harus paham, oh iki sakjane ini sebenarnya adalah ibadah saya. Otomatis saya punya tanggungan untuk mengeluarkan biaya pembolengan, penyembelihan dan seterusnya. Untuk itu seyogyanya jangan sampai saat melakukan korban ini justru membebani orang lain. Ya, membebani orang lain, wis asok wedhus ora gelem urun bayari panitia misale. Wis asok wedhus ora gelem urun bayari panitia misale. Tapi yo kadang-kala di masyarakat itu gak mikir ngono kuwi, wis kadung terbiasa jadi adat ya oke lah, nggak ada masalah. Malah kalau seandainya ya banyak begini, kalau diurusi sendiri itu malah hanya kan jadi omongan. Ya, kadang begitu. Iki jane korban peliteram. Nah, ini juga bermasalah. Memang kita ini kompleks di masyarakat itu kompleks sekali. Tapi yang pasti satu ya, jangan sampai dia korban lalu dia justru mengambil dana misalnya infak masjid. Ini kan juga tidak tepat, walaupun mungkin secara adat sudah terjadi seperti itu ya oke lah, itu nanti wilayahnya ulama untuk membahas. Tapi setidaknya dipahami sampai di sini, korbannya adalah ibadah personal dan tanggung jawab pemeliharaan, bahasanya apa? Tanggung jawab untuk penyembelihan dan seterusnya itu adalah tanggung jawab beliau yang korban. Kurang lebih kalau dalam hal ini saya tidak berani mendebat ini. Ya, saya juga tidak berani untuk meneruskan ini. Begini, kalau kita temukan di tengah-tengah kita ya, ketika ada korban mungkin sebuah masjid A, kemudian ada orang yang berkorban di masjid tadi itu untuk istilahnya diurusi oleh masjid tadi itu ada sekitar 10 ekor mungkin ya, total 10 ekor. Terus kemudian mereka-mereka yang berkecimpung di dalam kepanitiaan, mulai dari yang menyembelih, yang nyeseti kulit. Tadi lupa tuh. Kan biasanya mereka itu juga apa ya istilahnya, lek ora diwei kopi kok rasanya piye, ndak enak kebal kebuli ya piye. Akhirnya dengan terpaksa mengambil uang dari hasil infaknya masjid. Nah, itu kira-kira bagaimana? Itu juga masuk kategori seperti yang jenengan katakan atau tidak kira-kira ini? Kan ada yang seperti itu. Pembahas ini memang harus dibuka secara detail ya, karena pada dasarnya infak masjid ini itu bisa digunakan untuk sesuatu yang berdampak pada kemaslahatan
masjid. Masjid. Silahkan panjenengan mengatakan apakah korban ini berdampak pada kemaslahatan masjid atau tidak. Monggo. Kalau Anda mengatakan tidak berdampak, maka nggak boleh mengambil dana infak masjid. Kalau Anda mengatakan ini berdampak pada infak masjid, nanti orang-orang bisa mengenal masjid dan lain sebagainya. Monggo. Tapi yang pasti dana dari masjid ini kembalinya harus ke masjid. Misalnya di masjid ada kajian, ada pengajian, lalu untuk beli kopi, beli makanan itu boleh. Tapi kalau untuk masalah korban ini memang panjang sekali karena berawal diperdebatkan dari, berawal dari korban tadi itu ibadah personal gitu. Betul. Kalau kita mengacu pada hasil Basul Masail di Kabupaten Tulungagung, itu belum berani mengatakan dana infak masjid bisa digunakan untuk kepentingan ubur rampen korban. Karena mengingat ini adalah ibadah personal. Tapi lagi-lagi monggo itu debatable lah dalam dunia hukum Islam. Tapi monggo lah. Seperti itu. Yang pasti begini, status panitia korban itu sebenarnya adalah wakilnya mudhohi atau wakilnya orang yang berkorban. Untuk itu sebenarnya masalah pembagian dan lain sebagainya itu harus ikut pada mudhohi, ikut arahan mudhohi, bukan ikut arahan ketua takmir ya. sebenarnya tapi karena adatnya kita itu sudah seperti ini, biasanya mudhohi wes pasrah terserah kembali menjadi al-adah muhakamah. Betul. Oke, luar biasa sekali. Tentunya kalau kita membahas masalah kurban atau udhiyah ini sangat panjang kali lebar nih Kang. Tentunya juga waktu juga yang tentunya tidak mencukupi kita untuk membahas secara gamblang, secara spesifik lagi, karena itu tadi kita dapat artikan dan ngambil kesimpulannya karena masalah udhiyah ini sangat kompleks ya, belum nanti bersinggungan dengan adat istiadat tadi itu. Makanya dikatakan menjadi al-adah muhakamah tadi itu. Tapi tidak apa-apa, semoga yang bisa jadi mungkin to be continue, jika ada kesempatan karena kalau kita membahas ini itu tadi sekali lagi sungguh sangat luar biasa dan panjang kali lebar, jadi mungkin bisa to be continue. Nanti kita bertemu di lain kesempatan, tentunya masih bersama channelnya Ipari Tulungagung dengan program andalannya apa Kang Ilham? Ngopi penuh inspirasi. Ngobrol penuh inspirasi. Ini kan kesukaannya jenengan, ngopi. Plus rokok. Sayangnya nggak boleh rokok ya. Nggak boleh. Baik, pemirsa dimanapun Anda berada, demikianlah tadi obrolan kita yang sungguh sangat menarik bersama Kang Ilham Nadirin yang berkenaan dengan masalah udhiyah atau kurban. Seperti yang kita sampaikan tadi itu, ini menjadi hal yang sangat panjang kali lebar tentunya dan tidak cukup dalam satu episode. Insya Allah kalau seandainya nanti ada kesempatan kita akan bertemu lagi, tentunya masih bersama channelnya Ipari Tulungagung dengan program andalannya Ngobrol penuh inspirasi. Sekian dari kami, berjumpa lagi di kesempatan yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.